Jadi perlu saya jelaskan juga bahwa sebelum menggunakan flash service kita masih me-maintain-nya secara manual ya untuk requirement, untuk terkait dengan support dan lain sebagainya kita maintain-nya masih menggunakan email ataupun WhatsApp. Oke, baik. Halo, selamat datang di channel YouTube Weaver Indonesia. Perkenalkan, saya Dwina, akun manajer Weaver. Nah, mari kita sama-sama simak cerita menarik dari customer kami, Pak Teguh Santoso, yaitu IT Manager dari Plaza Auto Group yang telah menggunakan Fresh Service. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi Pak Teguh, senang Bapak bisa hadir di kesempatan kali ini. Mungkin boleh ceritakan Pak bisnis Plaza Auto Group di Indonesia ya? Oh ya, sebelumnya perlu saya ceritakan Plaza Auto Group itu adalah grup dealer kendaraan bermotor. Jadi kita adalah memiliki beberapa dealer seperti Plaza Toyota, Plaza Mini, Plaza Subaru, Plaza BMW, dan Plaza Harley Davidson. Itu adalah grup Plaza Auto. Kita memiliki beberapa cabang yang tersebar di wilayah Indonesia. Gitu. Paling jauh kita punya cabang ada di Batam, itu ada Plaza Subaru di Batam, dan juga ada di Surabaya. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Pak Teguh, mungkin boleh diceritakan ya, Plaza Auto Group ini apa sih yang membedakan dari dealer lain dan brand apa Pak yang dibawakan dari Plaza Auto Group? Iya, mungkin Plaza Auto Group ini brand-brand yang kita miliki seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya, ada Toyota, ada Subaru, ada Mini, ada BMW, ada Plaza, ada Harley Davidson. Itu brand-brand yang kita punya. Keunggulan dari kita adalah kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat customer kita. Oke, nice Pak. Oh ya, Pak Teguh, saat ini kalau tim yang menggunakan Fresh Service ya di Plaza Auto, itu tim apa saja dan gimana sih Pak alur kerja tim sehari-hari? Oh, baik. Kalau untuk Fresh Service sendiri, ini lebih banyak kita gunakan untuk menangani ITSM-nya grup kita ya. Jadi pengguna Fresh Service ini lebih banyak ke tim IT sih. Tim IT seperti tim untuk application support, itu untuk menangani tiket-tiket terkait bug system. Gitu. Terus kemudian juga ada tim infrastruktur, itu akan menangani tiket-tiket terkait dengan infrastruktur seperti hardware, komputer ataupun network gitu. Kemudian ada juga tim developer. Tim developer menggunakan Fresh Service untuk menangani tiket yang terkait dengan change request atau juga untuk projectnya, timeline project dan lain sebagainya itu sudah menggunakan Fresh Service. Dan kemudian ada satu bagian lagi dari IT yaitu tim IT Asset Management. Tim Asset Management menggunakan Fresh Service untuk mengelola semua aset-aset IT kita. Mungkin itu tim yang menggunakan Fresh Service di tempat saya ya. Wah, lengkap ya Pak ya, ada IT Asset, ada juga developer dan sebagainya. Pak Teguh, mungkin boleh diceritakan Pak, tantangan terbesar apa yang dihadapin sebelum menggunakan Fresh Service? Misalkan ada isu di operasional yang sebelumnya terjadi berulang gitu Pak? Oh baik. Jadi perlu saya jelaskan juga bahwa sebelum menggunakan Fresh Service kita masih me-maintain-nya secara manual ya untuk requirement, untuk terkait dengan support dan lain sebagainya kita maintain-nya masih menggunakan email ataupun WhatsApp. Nah, perusahaan kita semakin hari semakin berkembang, cabang semakin bertambah, sehingga cara-cara lama rasanya sudah tidak mungkin ke-handle lagi dengan email ataupun dengan WA. Sehingga di saat sebelum kita menggunakan Fresh Service, banyak kendala dengan support semacam itu. Di mana banyak problem yang tidak tertanganin karena mungkin lupa, mungkin tidak tercatat, ataupun mungkin ketumpuk dengan permasalahan baru, sehingga akhirnya tidak tertanganin. Itu masalah utama kita waktu sebelum menggunakan Fresh Service. Noted Pak ya. Berarti sebelum memakai Fresh Service semuanya masih berjalan manual ya Pak ya. Jadi isu juga tidak bisa ter-tracking. Jadi juga penyelesaian isu juga terhambat gitu ya. Nah, kalau dari Pak Teguh sendiri nih Pak, Bapak pertama kali tahu tentang
fresh service itu bagaimana dan apa yang menjadi pertimbangan akhirnya Plaza Auto Group mau pilih fresh service gitu? Oh, oke. Sebenarnya saya tahunya juga tidak sengaja fresh service itu kita memutuskan untuk lebih meningkatkan level supporting kita ke user, sehingga kita putuskan harus menggunakan tools ATSM gitu kan, tool ATSM. Nah, di saat itu kita setting ya, ada beberapa pilihan gitu kan, setting gitu. Mungkin saya tidak sebutkan ya, ada beberapa pilihan di ATSM kan gitu, seperti yang banyak itu. Teman, akhirnya kenapa kita memutuskan menggunakan fresh service ya, pastinya pertimbangannya adalah satu, utama sekali pasti pertimbangan pricing-nya. Dari segi pricing, fresh service oke. Kemudian kedua adalah pertimbangan fitur-fitur yang ada di fresh service. Nah, saya rasa fitur-fitur fresh service di fresh service sudah sangat lengkap ya, lengkap memenuhi kebutuhan kita. Itu yang menjadi dasar kita memutuskan menggunakan fresh service sih. Oke, menarik Pak. Pak Teguh ya, kalau tadi kan ada fitur fresh service tadi sudah lengkap. Nah, mungkin boleh diceritakan juga Pak, kalau di tim IT Bapak, fitur favorit apa di fresh service yang paling membantu pekerjaan? Dan juga Pak Teguh kan sebagai leader ya, tentunya Pak Teguh biasanya akan monitoring juga gitu KPI atau SLA performance di operasional. Mungkin kalau di user nanti juga bisa saya show-in bahwa di user tuh yang paling favorit justru malah kita bisa mendapatkan feedback dari user lain ya kan. Jadi kalau IT ada tiket, kita bisa, si user yang kirim tiket ke kita itu bisa memberikan penilaian terhadap hasil IT, dan itu sangat bagus lah ya gitu. Kalau untuk saya sendiri sebagai leader di auto perusahaan ini, rasanya fitur yang paling menarik adalah yang adanya dashboard. Dan dashboard itu bisa, dari dashboard itu saya bisa memonitor setiap saat mana tiket yang belum tertangani dengan baik, mana yang menjadi outstanding, dan juga bisa melihat lebih detail lagi kendalanya apa dari tiket-tiket itu. Mungkin itu ya. Berarti fitur favoritnya tadi dari sisi user mungkin satisfaction survey gitu ya Pak ya, dan juga dari sisi leader dashboard, karena di sini kita bisa mengevaluasi ya Pak ya sejauh mana performance di operational IT dan bagaimana langkah evaluasi ke depannya gitu ya agar lebih efektif dan efisien. Pak Teguh, kalau di fresh service sendiri Plaza Auto Group ada integrasi dengan aplikasi lain Pak, atau misalkan jika belum mungkin ada rencana ke depannya? Kalau saat ini sih belum, jadi kita belum integrasikan. Cuman secara internal kita sudah coba bahas, kita obrolin, mungkin kedepannya sih akan diintegrasikan baik itu dengan sistem ERP kita, core system kita, ataupun dengan sistem HR kita. Mungkin itu ya. I see, benar ya Pak ya. Karena di fresh service kita juga selain IT kita bisa berkolaborasi ya Pak dengan tim HR dan juga GA gitu ya. Biasanya untuk permintaan seperti request karyawan. Nah, oh ya Pak, saya juga mau tanya nih dari Pak Teguh, mungkin boleh di-share ke kami Pak salah satu contoh analytic report yang digunakan di fresh service. Tadi kan dari Pak Teguh misalkan dari kepuasan karyawan ya, mungkin dari Pak Teguh boleh share juga ke kita Pak. Oh boleh. Nah, ini contoh menu yang paling saya sukain di fresh service ya. Ini menampilkan satisfaction dari employee yang mengirimkan tiket ke kita. Ini kebetulan data yang saya ambil, data 3 bulan terakhir ini gitu. Dari 239 responder, 98%-nya happy dengan penanganan yang kita lakukan. Ya, memang tetap ada aja yang unhappy, teman ya. Rasanya kalau udah 98% itu sudah cukup bagus lah ya. Seperti itu sih. Wah, menarik ya Pak ya, hasilnya ya 90%. Berarti dari tim IT operasional sudah berhasil ya Pak ya untuk menyelesaikan kebutuhan tim IT operasional. Thank you Pak Teguh untuk sharing screen-nya ya. Pak Teguh, kita mau tanya juga nih Pak, kalau dari pengalaman Bapak, bagaimana dukungan support tim Weaver sejauh ini sebagai tim Fraser? Apakah dirasa sudah cukup membantu tim IT Plaza Auto Group?
sangat membantu tim Weaver. Sedikit kita rasakan bahwa Weaver ini dari segi penguasaan terhadap fresh service ini jauh lebih bagus daripada vendor lain. Thank you Pak Teguh, kami juga bangga ya Pak dan berterima kasih kita bisa berkontribusi untuk tim Plaza Auto Group. Berarti dari tim Weaver dirasa satu dari pemahaman produk itu lebih advance gitu ya Pak ya, dan kedua dari bentuk interaksi dan follow up-nya seperti itu ya Pak Teguh ya. Oke, ya terima kasih banyak Pak Teguh untuk sharing customer success stories yang inspiratif ya dari Plaza Auto Group. Nah, telah terbukti dari solusi fresh service dari Fastwork serta bantuan juga dari tim Weaver berperan mendukung operasional secara efektif dan efisien. Nah, untuk audiens itu sekalian, untuk eksplor solusi kolaboratif Weaver lebih lanjut, boleh dikunjungi website kita ya dari www.weaver.co.id. Sekian untuk sesi Customer Success Stories kita hari ini. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih.